Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami telah ditebus oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami masih bisa hidup Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami Tuhan diselamatkan oleh pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hanya kuasa darah-Mu yang sanggup menyelamatkan kami. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis Yesus. Bapak, kami bersyukur dengan setiap nafas yang telah kami terima ini Tuhan. Itu semua adalah pemberian dari-Mu Tuhan. Jikalau tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib, kami tidak bisa selamat. Kami tidak bisa hidup oleh kasih karunia-Mu, oleh anugerah-Mu. Kami sangat berterima kasih dan kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Dan biarlah Tuhan,
Kami mau belajar terus dan terus untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk mengerti Tuhan apa rencanamu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang akan menjadi pegangan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman-Mu Tuhan akan dibagikan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom saudaraku semuanya, selamat malam. Bersyukur kita hari ini diberi kesempatan Tuhan untuk masih hidup, diberikan Tuhan nafas untuk kita bisa menikmati segala berkat, segala apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan hari ini kita mau belajar tentang sedikit firman Tuhan, tentang sharing firman Tuhan yang akan saya bawakan, biarlah menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Dan minggu kemarin dan mungkin sudah 1 minggu ini lebih ya, kita telah merayakan Jumat Agung dan Paskah, dan bagaimana kita tetap terus mau mengingat kebaikan Tuhan. Kita tetap mau mengingat terus pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kita. Yang pasti untuk menebus dosa manusia. Manusia tidak jauh yang namanya dosa. Semua manusia, mau yang dikatakan nabi, rabi, ataupun pendeta, gembala, semua itu manusia dan pasti mempunyai dosa. Dan pasti ada yang namanya juga ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya, apalagi saat ini banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena mungkin di segala kehidupannya tidak menjadi baik. Ataupun dia pernah mengikut Tuhan terus berbalik kepada Tuhan. Karena terjadi sesuatu kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, yang dia inginkan. Begitu juga ini terjadi pada waktu Tuhan Yesus setelah mati. Nah, setelah mati dia bangkit. Beberapa murid Tuhan Yesus tidak percaya bahwa dia bangkit. Dan 2 hari yang kemarin, saya memberitahu kepada saudara-saudara bahwa Thomas salah satunya, yaitu murid Tuhan Yesus, dia yang tidak percaya Tuhan Yesus bangkit. Dan mungkin teman-teman, saudara-saudaraku semuanya sudah pernah mendengar tentang kisah ini. Bagaimana jikalau dia percaya, jikalau hanya dia percaya jika dia mencelupkan jarinya ke tangannya yang terpaku. Itu yang dikatakan oleh Thomas. Dan Tuhan Yesus membuktikan. Dia bertemu dengan Thomas dan disuruhlah Thomas untuk mencolokkan jarinya ke tangannya yang terpaku dan juga ke lambungnya yang telah berlubang. Nah, setelah itu dia percaya. Tetapi kata Yesus yang ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah, ini Tuhan yang lebih ini mungkin menyindir murid-muridnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Kepada Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya ulangi lagi ya, dia di Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Seberapa kita saat ini juga, kalau tidak ada tanda, jikalau kita tidak melihat langsung, kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak mendapat berkat yang banyak. Kita tidak mendapat pemulihan. Mungkin di dalam kekacauan keluarga kita. Ataupun kesembuhan saat kita sakit. Jadi tidak percaya kalau ada Tuhan. Kalau ada Yesus yang sanggup menolong. Ya, memang seperti itu. Dasarnya, sifatnya manusia seperti itu. Kalau tidak melihat, aku tidak percaya. Nah, mari saat ini, saudara-saudaraku semuanya, kita mau belajar tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Susah dilakukan.
Ya mungkin kalau kita di dalam dunia ini kita mau melihat barang, kita mau atau membeli sesuatu, ya kita mungkin harus melihat dulu, mengecek dulu supaya barang itu tidak ada yang rusak, tidak ada yang lecet, ataupun barang itu masih bagus. Ya mungkin kita harus melihatnya dan mengeceknya lebih detail. Tetapi untuk percaya kepada Tuhan, kita tidak harus melihat. Hanya iman yang kita butuhkan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan juga, semua yang memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Seperti yang saya katakan, melalui iman kita percaya kepada Tuhan, dan melalui percaya kita mendapat hidup di dalam Yesus. Nah, mari kita mau belajar membangkitkan iman kita. Kita mau belajar lebih lagi supaya iman kita lebih percaya. Tuhan dikatakan gak usah perlu iman-iman yang besar untuk percaya kepadaku. Cukup sebesar biji sawi aja. Itu terkadang susah. Ya, yang Tuhan bicarakan sampai dia mau naik ke surga aja diulangi lagi bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan Injil Yohanes juga mengatakan berbahagia semua yang tercantum di dalam tercantum dalam firman Alkitab ini, tidak semuanya. Tetapi itu cukuplah untuk membuat kita percaya supaya bahwa Yesuslah Mesias. Yesuslah Sang Juru Selamat kita, Anak Allah. Dan biarlah kita memperoleh iman supaya kita hidup di dalamnya. Mari yang saat ini masih tidak percaya, masih yang kurang percaya karena hal-hal yang saya bicarakan tadi, tidak ada kesembuhan, tidak ada pemulihan, tidak ada mungkin bangkrut terus dalam usaha. Mari tetap percaya, itulah yang disebut iman sejati dalam kondisi apapun. Saudara-saudara tetap beriman kepada Yesus. Beriman bukan hanya saja saat kita merasakan kebahagiaan, tetapi saat kita merasakan duka cita. Itu adalah juga iman. Kondisi apapun kita harus percaya kepada Tuhan. Mungkin saya juga belajar saat ini untuk lebih mempercayai Yesus Allah kita untuk menjadi Juru Selamat kita. Itu terdahulu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Jangan beriman ataupun kita yang jauh-jauh. Bolehlah masa depan yang cerah, kita mendapat jodoh yang seiman, kita mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tetapi yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita harus percaya, beriman bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang telah menebus dosa kita. Itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Maka dari itu pupuk terus iman kita. Saya percaya dan saya yakin jikalau saudara-saudara ada iman di dalam kehidupan saudara-saudara, tidak lama saudara-saudara akan mendapat kesembuhan. Tidak lama saudara akan mendapat pemulihan. Sakit hati dipulihkan, yang patah hati dipulihkan. Saya percaya dan yakin itu akan terjadi kepada saudara-saudara. Asal iman saudara-saudara tetap teguh, tetap kokoh, walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar. Kita mau sudah belajar dari Thomas. Dia tidak mempercayai kalau dia sebelum melihat dan mengerti dan benar-benar melihat Yesus dan mencolokkan tangannya ke dalam lubang paku. Tetapi Yesus berkata, alangkah baiknya ataulah lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah diri kita saat ini.
Kita mungkin tidak pernah melihat hal-hal mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus telah lakukan. Ataupun saudara-saudara belum pernah sekalipun mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi tetap percaya, berbahagialah. Itu yang dikatakan Yesus, itu yang dikatakan firman Tuhan. Firman hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Tidak hanya kita mau melihat atau tidak hanya sekedar kita harus melihat dan percaya, tetapi saat kita tidak melihat pun, kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tetap percaya kepada Yesus Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami mendapat firman yang sungguh-sungguh membuat kami kuat. Mungkin saat ini kami belum mendapat pemulihan. Kami belum mendapat kesembuhan. Kebangkrutan masih ada di dalam bisnis kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami ingin membangun iman kami terlebih dahulu, yaitu percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Sang Juru Selamat, Anak Manusia yang membebaskan dosa kami. Dan maka dari itu kami percaya bahwa Engkaulah Yesus yang menolong kami, yang menebus dosa kami. Itu yang harus kami lakukan, itu yang terus ada di pikiran kami. Sehingga kami hidup di dalam Engkau. Bukan hidup semaunya, bukan hidup seadanya ataupun hidup semau gue, tetapi hidup di dalam-Mu, penuh kemuliaan, penuh kebahagiaan. Walaupun ada duka cita, tetapi Engkau ada dan Engkau akan menghibur. Itu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah, punya Yesus yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.